Pada saat ini, prajurit front kataklismik di ujung lain dari sistem komunikasi berbicara dengan sangat serius. Saya memberi Anda 3 detik untuk menarik kembali apa yang baru saja Anda katakan dan meminta maaf atas apa yang baru saja Anda katakan. Jika tidak, Cataclysmic Front akan segera menyatakan perang terhadap Anda. Sialan, Badrus menggertakkan giginya dan mengutuk, kamu pikir aku takut padamu? Tunggu saja, mulai sekarang, siapapun yang berani mempekerjakanmu untuk mengawal mereka meminta kematian. Aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran di Teluk Aden, selama kamu berani muncul, aku akan membunuh kalian semua. Bagus. Prajurit front kataklismik berkata dengan acuh tak acuh, kamu akan membayar harga untuk apa yang baru saja kamu katakan. Setelah mengatakan itu, dia hanya menutup telepon. Mata Badrus memerah karena marah, mengepalkan tinjunya, dan mengutuk, sialan. Beraninya seorang tentara bayaran berteriak padaku. Di tempat lain, Anda mungkin masih menjadi karakter, tetapi di Teluk Aden, Anda bahkan bukan sampah. Setelah itu, dia segera berkata kepada prajuritnya, kirim peringatan kepada semua perusahaan pelayaran di seluruh dunia bahwa jika ada kapal yang berani menyewa front bencana untuk mengawal mereka, saya akan membunuh mereka semua. Prajurit itu berkata dengan khawatir, Bos, ada puluhan ribu tentara bayaran terlatih di front bencana saja. Bukankah terlalu impulsif untuk menyatakan perang dengan mereka? Badrus menendangnya ke tanah, lalu melangkah maju dan menginjak wajahnya, mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepalanya, dan meraung, apa yang kamu bicarakan di sini? Apakah kamu yang memerintah atau aku yang memerintah di sini? Wajah prajurit itu menjadi pucat karena ketakutan dan dia buru-buru memohon belas kasihan. Bos, aku yang terlalu banyak bicara, tolong maafkan aku akan pergi dan mengeluarkan peringatan sekarang. Badrus mengangkat kakinya dan menginjak dadanya dengan keras, dan kemudian suara tulang rusuk yang patah segera terdengar. Prajurit itu berguling kesakitan, sementara Badrus memandang yang lain di sekitarnya dengan wajah muram dan berkata, kalian semua berpikir aku tidak masuk akal. Itu sebabnya aku menyatakan perang dengan front bencana kan? Kerumunan langsung menundukkan kepala mereka, dan tidak ada yang berani menatap matanya secara langsung. Pada saat ini, Badrus dengan dingin mendengus dan berkata dengan wajah menghina, kamu sampah, kamu tidak tahu apa artinya strategi. Jika saya takut padanya hari ini, berita akan menyebar, dan reputasi Cataclysmic Front sebagai pengawal bersenjata di Teluk Aden pasti akan menjadi hit. Kemudian semua pemilik kapal akan bergegas meminta mereka untuk mengawal kapal. Ketika kita melihat front Cataclysmic, kita berkeliling, melihat tidak ada orang yang berani berbicara. Badrus berkata dengan arogan dengan dingin, alasan mengapa saya ingin secara resmi menyatakan perang dengan front bencana, dan mengeluarkan kata untuk membunuh semua kapal yang menyewa front bencana, untuk membuat semua pemilik kapal menghormati front bencana. Mereka sangat kuat di bidang tentara bayaran, tetapi di Teluk Aden, tidak ada tempat bagi mereka untuk bermain. Bahkan jika mereka kuat, mereka tidak bisa berlayar dengan kapal perang, jadi apa yang harus aku takuti? Selama aku bisa membuat front Cataclysmic tidak menguntungkan di Teluk Aden, tentara bayaran mereka yang berorientasi pada keuntungan secara alami akan mundur atas kemauan mereka sendiri. Tak lama kemudian, dunia pelayaran menerima kabar yang sangat mengejutkan. Organisasi bajak laut yang dikenal sebagai Hiu Hitam, telah secara terbuka mengeluarkan peringatan untuk tidak mengizinkan perusahaan pelayaran manapun untuk bekerja sama dengan Cataclysmic Front dalam pengawalan bersenjata, jika tidak, akan mengambil tindakan ekstrim untuk membalas. Begitu berita ini keluar, seluruh bidang pelayaran adalah kejutan pertama. Dia tidak menyangka bahwa organisasi tentara bayaran yang begitu kuat dan terkenal, tetapi juga mulai terlibat dalam pengawalan bersenjata. Apalagi mendengarkan berita yang dirilis oleh Black Shark, sepertinya kedua belah pihak sudah menjalin hubungan.
10 menit kemudian, Cataclysmic Front juga secara resmi merilis pernyataan singkat dengan hanya 8 kata sederhana, "Kita akan habis-habisan, mari kita lihat siapa yang akan membayar di akhir." Seluruh bidang pengiriman terkejut. Ini adalah pertama kalinya organisasi tentara bayaran terlibat dalam pengawalan bersenjata. Apalagi reputasi Cataclysmic Front sangat besar. Perusahaan, pemilik kapal, dan praktisi di bidang pelayaran tidak sabar untuk melihat siapa yang akan tertawa terakhir di antara kedua pihak ini. Pada saat yang sama, di perairan Teluk Aden, sayap sejahtera berlari dengan kekuatan penuh menuju Laut Merah. Dan beberapa tentara di front Cataclysmic telah 6 bajak laut dilucuti, dikawal ke geladak. 6 perompak saat ini tidak menyadari bahwa malapetaka itu, sebaliknya, mereka terlihat menantang. Satu nozzles, mata, seolah siap untuk bergegas bertarung dengan para prajurit front Cataclysmic. Salah satu dari mereka berkata dengan sangat arogan sambil memegang kepalanya di tangannya, "Jika Anda memiliki akal sehat, mari kita segera pergi. Jika tidak, kami akan membuat Anda membayar harga yang lebih menyakitkan." Bukannya tidak ada konvoi yang pernah menangkap kita sebelumnya, tapi tidak ada dari mereka yang berani melakukan apapun pada kita. Bajak laut ini berkata, pada dasarnya benar. Di Teluk Aden, bagi armada pengawal itu, perompak adalah masalah yang sangat sulit. PBB memberikan hak kepada konvoi untuk melindungi armada pedagang, sehingga mereka umumnya bajak laut untuk mengusir, bukan untuk membunuh mereka. Ini juga memiliki alasan yang sangat memalukan. Jika pertarungan terlalu agresif, para perompak akan membalas kapal dagang mereka. Ukuran konvoi, bagaimanapun, terbatas, tidak mungkin untuk melindungi setiap kapal dagang tepat waktu. Selain itu, jika mereka telah menangkap bajak laut, dan dihadapkan dengan tidak ada kekuatan penegakan hukum, tidak dapat mengandalkan situasi yang memalukan. Lagi pula, baik untuk salah satu negara yang pergi ke Teluk Aden pengawalan, karena jauh dari rumah, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan penegakan hukum terhadap bajak laut di Teluk Aden. Karena itu, jika mereka menangkap bajak laut, operasi dasarnya adalah mencari waktu untuk berlabuh dan membebaskan orang-orang. Karena inilah para perompak ini merasa berani, tidak khawatir tentang apa yang berani dilakukan oleh para prajurit front Cataclysmic kepada mereka. Namun, mereka meremehkan tekad Cataclysmic Front. Ketika Yoshua menerima perintah dari Tama untuk melakukan pengawalan bersenjata, dia sudah menyampaikan kata-kata Tama kepada semua orang bahwa karena itu adalah pengawalan bersenjata, itu harus diperjuangkan dengan ketenaran dan gaya. Oleh karena itu, mereka telah lama mempersiapkan semua persiapan, tetapi juga untuk bajak laut ini dengan hati-hati menyiapkan hadiah khusus. Setelah mengantar 6 bajak laut ini ke geladak, Kapten Regu pengawal front bencana ini, lalu berkata kepada 6 orang, "Mengingat keengganan bos Anda untuk membayar uang tebusan untuk Anda, kami membebaskan Anda di tempat dalam semangat kemanusiaan, berharap Anda dapat merenungkan diri sendiri dan mengubah cara Anda mulai saat ini." Bajak laut yang sebelumnya mengancam mereka segera tertawa terbahak-bahak dan mengejek, "Saya pikir Anda memiliki kemampuan yang hebat, tetapi Anda masih harus melepaskan kami dengan jujur." Kapten Front Cataclysmic tersenyum sedikit dan berkata, "Jika kami tidak melepaskanmu, haruskah kami menahanmu untuk makan makanan kami dan minum air tawar kami? Saya katakan, persediaan kami tidak akan diberikan kepada Anda bahkan jika itu diberikan kepada anjing." Katanya, dia menyapa salah satu anak buahnya di sekitarnya, "Turunkan sekoci, biarkan mereka bergegas dan keluar." Beberapa bajak laut saling memandang, ekspresi mereka sedikit sombong. Dalam pandangan mereka, mereka tidak hanya penguasa Teluk Aden tetapi juga membawa aura yang tidak ada yang berani mengacaukannya. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.